Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Ngobrol lagi kita dalam perbincangan membaca berita di balik berita dalam program Off the Record masih bersama saya Hirsubun Arif. Dan saya Agwita, senang sekali menjumpai Anda kembali. Yuk kita bincang-bincang diskusi ya Mas Hersu, apa saja Yes. perkembangan yang Oke, terakhir. saya kira kalau yang paling banyak disoroti orang itu adalah rencana kabinetnya Jokowi, kabinet Jokowi juga ya, kabinetnya Prabowo Gibran bin Jokowi begitu ya. Jokowi, ya. Ya, itu akan dimekarkan gitu dari 34 itu menjadi 40 gitu ya, Mbak Agin. Dan saya juga nggak tahu apakah kebetulan itu atau pesanan atau apa. Kemarin itu kan hari Ahad itu berlangsung juga pertemuan Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara di Makassar yang merekomendasikan bahwa kan sampai 41 begitu. Tapi saya banyak juga membaca para pengajar HTN yang kritis itu justru malah menyoroti soal itu gitu. Jadi kita tidak tahu kok kebetulan juga seperti itu. Apakah itu justifikasi? Apalagi kalau kita lihat kalau tidak salah, seingat saya ini ketua asosiasinya itu adalah hakim di Mahkamah Konstitusi ya, Guntur Hamzah. Kan kemarin dia sempat dilaporkan adanya konflik of interest karena katanya dia menjadi ketua asosiasi dari pengajar hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Nah, kemarin di Makassar mereka itu merekomendasikan agar kabinetnya itu ditambah menjadi 41 bukan yang 40. Dan saya kira ini kaitannya pasti tentu saja dengan bagi-bagi jatah lah. Penjelasannya tidak ada soal urgensi lain kecuali bahwa Pak Prabowo kan ingin merangkul semua kekuatan politik itu termasuk oposisi ya Mbak ya, termasuk Ya. Nasdem dan PKB. Dan belakangan ini ada tanda-tanda juga kelihatannya setelah gagal mencoba merayu Ibu Megawati, PKS kelihatannya yang menjadi sasaran ini karena saya 2 kali membaca pernyataan, satu dari Sekjen, yang kedua dari Habibur Rahman, yang juga Habibur Rahman mengingatkan bahwa hubungan PKS dengan Prabowo itu sangat baik selama ini kan, dan sekarang mereka banyak mendoakan Pak Prabowo gitu-gitu. Jadi ada tanda-tanda ini dari Ya. PKS juga sendiri ada keinginan itu, setidaknya itu kita lihat dari vaksinnya Sekjen gitu ya, karena disebut oleh Habib kan begitu. Kalau kita dengar ucapan-ucapan dari Sekjen PKS Habib Abu Bakar Al-Habsyi kan itu doanya untuk Pak Prabowo jadi doa yang baik lah kata dia begitu. Ini ada tanda-tanda semacam ini. Saya bayangkan kalau PKS juga masuk itu jadi apa kabinet itu kan begitu ya. Iya, kabinet itu akan menjadi apa dan juga oposisinya nanti akan menjadi apa, begitu ya Mas Hersu. Jadi semuanya akan mudah sekali dilakukan dengan pengawasan yang minim begitu dari DPR begitu ya. Dan kemudian mungkin rakyat yang akan bergerak, tapi rakyat juga seharusnya rakyat itu kan diwakili oleh DPR. Nah, kalau seandainya di DPR-nya itu putus begitu mandek, ngelek begitulah ya istilahnya, ya akhirnya rakyat akan menyalurkan itu melalui mekanisme-mekanisme yang ada seperti parlemen jalanan apa dan sebagainya, mungkin seperti itu. Nah, selain soal itu tadi Mas Hersu, mungkin yang rame sekarang ini kembali Zulhas nih. Jadi Ada apa jadi lagi nih? Mas Hersu. Hmm. Jadi hari Selasa yang lalu ya, kalau tidak salah 2 hari yang lalu, itu dia melakukan sidak lah peninjauan gitu ke Bandara Soekarno Hatta begitu. Dan sebenarnya peninjauannya itu wajar saja ya, karena dia kan Menteri Perdagangan dan kemudian belakangan ini memang terjadi apa ya banyak sekali viral begitu Mas Hersu soal pajak bea cukai begitu yang ada di bandara. Jadi perilaku dari para pegawai bea cukai yang mengenakan pajak demikian tinggi dan mendapatkan banyak protes begitu kan, dan begitu juga banyak sekali viral begitu Mas Hersu video maupun gambar dan juga tanggapan dari warga kita yang terutama yang baru saja datang dari luar negeri, bagaimana mereka kemudian menolak untuk membayar pajak yang malah jauh lebih besar daripada nilai barang yang dia bawa begitu. Jadi misalnya 1 juta coklat begitu ya, coklat seharga 1 juta kemudian dipajaki berkali-kali lipat dari itu begitu. Begitu juga dengan ada tas apa dan sebagainya, mainan apa dan sebagainya. Nah, Zulhas itu melakukan sidak di sana begitu. Tapi yang menjadi menarik adalah ketika dia mengunggah apa yang dia lakukan itu di Twitter begitu Mas Hersu, dan kemudian ini mendapatkan tanggapan dari netizen dan dia kok malah jawabannya itu seperti bocil gitu.
Jadi dan akhirnya dia menghapus jawaban tersebut begitu ya. Tapi itu sudah terlanjur viral dan kemudian beredar di mana-mana. Mungkin kita bisa omongin itu. Bagaimana perilaku seorang menteri yang seperti ini. Iya, oke, itu menarik. Di luar itu apa lagi Mbak yang bisa kita bahas? Di luar itu mungkin kita juga bisa membahas tadi itu ya Mas Hersu, tambahan uh, yang mungkin kabinet itu tadi ada tanggapan juga dari Pak Menteri mantan Menko Polhukam yaitu Pak Mahfud, begitu juga itu menyusul tanggapan dari Ganjar begitu ya. Mohon maaf itu kucing saya jalan-jalan dia ingin Nggak inframe. apa-apa. Ya, Jadi lanjut lagi. iya iya iya, dan, tanggapan dari Pak JK mungkin kita bisa satukan itu semua, ditambah dengan tadi, usulan dari Mas Hersu dan ada satu lagi ini, rupanya para keponakan ini akan maju untuk, menjadi, calon untuk pilkada begitu ya, pemimpin daerah begitulah. Nah ini keponakan Pak Prabowo, selain juga keluarga dari Pak Jokowi, mungkin kita bisa kumpulkan. Begitu juga anak buah dari Pak Muldoko di KSP akan maju, kemudian bagaimana perkembangan dari mantan Sespri atau sekretaris pribadi dari Ibu Iriana yang akan maju sebagai wali kota Bogor. Ini banyak sekali Mas Hersu yang mereka juga mengklaim bahwa mereka mendapatkan restu dari Pak Jokowi, mendapatkan restu dari Ibu Iriana, mendapatkan restu dari Pak Muldoko, mendapatkan restu dari Pak Prabowo dan sebagainya. Jadi ini rupanya para keluarga atau kerabat dari penguasa ini nanti pada pilkada yang akan datang akan memeriahkan begitu. Entah Ya, kan orang termasuk juga kalau tadi ada nyebut Zulhas kan anaknya juga dipersiapkan untuk maju ke pilkada DKI betul, Jakarta kan dia. Ya, oke. Nggak apa-apa, seru. betul. Makin bagus ini. Saya kira makin gemuk kabinet juga makin bagus karena seperti ini saya banyak baca komentarnya itu ya makin banyak korupsi kan seperti saya singgung di dalam perbincangan sebelumnya kan disebutkan katanya untuk menampung semua tim ses dan Ya. sebagainya itu setidaknya diperlukan 2.000 jabatan tuh. Jadi kan kalau di kabinet saja kan cuma 34 ditambah katakanlah jadi 40 itu terus kalau kemudian ada wamen-wamennya setiap menteri diberi 2 wamen kan juga belum cukup itu sampai 2.000 jabatan. Jadi memang perlu banyak sekali jabatan yang harus disiapkan dan tentu saja ini nanti orientasinya memang bukan soal lebih pada kinerja, tetapi lebih pada bagi-bagi jabatan. Dan kalau bagi-bagi jabatan kita tahu orientasinya apa, yaitu pasti berkaitan nanti korupsi lah gitu kan Mbak Agi. Betul, betul sekali. Dan komentar soal korupsi itu dinyatakan oleh Pak Mahfud MD begitu ya. Walaupun dia ini kan kemarin menjadi lawan dari dari Prabowo Gibran karena dia menjadi cawapres dari Ganjar. Tapi kita tahu posisinya sebagai Menko Polhukam, sebagai Menteri Polhukam yang lalu itu kan dia memang setiap kali ada kasus korupsi seperti ini, setiap kali ada kasus TPPU dan sebagainya, dia itu sangat concern begitu dan saya rasa dia tahu persis bagaimana itu bekerja dari maksudnya hubungan antara misalnya antara kementerian terus kemudian dengan dia mencari data dari PPATK terus kemudian juga belakangan ini kita tahu ya BPK nama BPK juga disebut dalam sidang Syahrul Yassin Limpo dan sebagainya. Jadi pasti tahu betul ini Pak Mahfud begitu ya dan dia juga mengatakan sebelumnya seperti kita ingat di Indonesia ini kita menengok ke atas, ke bawah, ke kanan, ke kiri semuanya itu ada korupsi di sana begitu. Dan ini tepatnya dia mengatakan begini Mas Hersu bahwa makin banyak menteri itu akan menjadi ladang baru korupsi begitu. Dan saya rasa kita setuju untuk hal ini begitu. Karena memang untuk apa makin banyak menteri yang kita tahu biasanya partai itu menaikkan para tokohnya atau kadernya itu untuk naik adalah untuk mendapatkan mendapatkan keuntungan yaitu berupa uang begitu kan, proyek begitu yang ada di situ. Jadi misalnya dari kehutanan dulu di Zulhas begitu ya ketika Zulkifli Hasan misalnya menjadi Menteri Kehutanan. Itu kan kita tahu orang menyoroti bagaimana keluarganya ikut ke dalam di situ ada konsultan seperti apa perusahaan konsultan yang ternyata kemudian setelah ditelisik itu ada peran dari kerabat Zulhas juga begitu ya. Pernah dari LSM juga mengungkap bahwa kemudian ada semacam sertifikasi yang harus melalui perusahaan tersebut apabila akan melakukan tender atau dan sebagainya untuk mendapatkan proyek dari kehutanan. Ya hal semacam itu kan bisa dibuat begitu ya Mas Hersu. Walaupun itu tampaknya ini bukan wilayah korupsi, tapi itu mekanismenya dengan semua KKN dan sebagainya itu masuk ke dalam wilayah
tersebut begitu. Dan kalau yang kita melihat misalnya 40 atau 41 kementerian, itu seperti kata Mas Hersy, wamennya ada berapa, kemudian penambahan dirjennya berapa, belum deputi-deputi kan, Ya, setiap menteri itu punya deputi-deputi 1, 2, 3, 4 misalnya seperti itu yang ngurusi ini dan itu. Terus kemudian pembangunan kantor dinas begitu, kantor dinas di provinsi, nanti kemudian di kabupaten, di apa kota madya apa dan sebagainya. Terus nanti juga harus pengadaan mobil-mobil dinas, ya belum lagi perumahan. isinya perumahannya. Saya tidak bisa membayangkan kalau seandainya ini dari 34 ditambah 6 atau ditambah 7 begitu ya. Per satu ini per satu kementerian ini membutuhkan berapa triliun Nah, begitu. dan Dan pertanyaannya juga apakah itu sudah diantisipasi di IKN? Gitu pertanyaan, apakah perumahan menterinya sudah disiapkan sebanyak 40? Itu yang perlu dicek juga di IKN. iya, dan harus menambah berapa ASN begitu Mas Ersu. Jadi ini sepertinya kok ya belum lagi undang-undang tentang kementerian negara begitu kan, memang isinya adalah maksimal 34 menteri begitu. Itu kan harus Betul, diubah juga. betul. Dan itu ini membutuhkan biaya juga perubahan undang-undang itu Mas Ersu Nah, gitu. bukan hanya soal biaya kalau perubahan undang-undang. Yang bisa melakukan kan ada 3 mekanisme ya untuk perubahan undang-undang. Itu satu, melalui DPR dengan pemerintah dibahas. Itu prosesnya saya kira panjang, nggak cukup waktu kalau Yang betul. lewat DPR gitu, karena apalagi ada Tapi sekarang masuk ke prolegnas untuk Mas Hersu. udah Bisa masuk ke jadi itu udah masuk prioritaskan. prolegnas ya. Ya satu Iya. itu, kedua melalui uji material di Mahkamah Konstitusi. Nah ini bisa cepat sih kalau lewat Mahkamah Konstitusi, karena saya kira mungkin bisa dipesan lah lewat Mahkamah Konstitusinya, masukkan sekarang gugatan, nanti diatur untuk dikabulkan. Itu mekanisme paling gampang saya kira di Dan Mahkamah. masih ada paman di sana ya. Ya, dan Paman Pak masih Man. ada di sana. Dan kemudian kan di situ dia bisa dibilang nggak ada urusannya dia dengan konflik of interest ya, karena ini kan soal kementerian kata dia, saya kan nggak jadi menteri, bisa begitu. Atau yang berikutnya lewat Perpu ya, saya kira, dan itu berarti Pak Jokowi, karena kalau melalui Perpu ya berarti Pak Prabowo harus deal dengan Pak Jokowi. Pak Jokowi bilang oke, gue keluarin Perpu, tapi berapa dong jatah menteri gue kan? Kira-kira bisa begitu nantinya. Iya betul. Jadi kalau seandainya apa yang dikatakan oleh Pak JK, Pak Yusuf Kala, misalnya dia mengatakan bahwa ini berarti nanti bukan kabinet kerja, tapi ini adalah kabinet politik. Karena tentu saja itu sangat-sangat wajar dan apa namanya, memang harus kita menduga seperti itu bahwa ini adalah untuk bagi-bagi jatah begitu. Apalagi kita mendengar banyak partai yang menjadi pendukung itu kemudian meminta jatah yang lebih begitu kan Mas Hersu. Walaupun juga ada yang mengusulkan kalau sudah dapat Menko itu isinya 2 lah, dianggap jadi 2 menteri. Jadi kalau misalnya 5 menteri, Menko itu kursi Menko itu dihitung 2 dan kemudian sisanya tinggal 3 menteri. Tapi saya rasa tidak bisa menerima begitu saja itu masing-masing partai begitu. Belum lagi menteri yang diendorse oleh Pak Jokowi begitu kan. Dari menteri yang kemarin dari koalisi, terus kemudian koalisi yang baru, kemudian yang diendorse oleh Pak Jokowi, belum lagi para relawan begitu, yang bisa jadi dan juga partai tapi yang tidak masuk ke DPR begitu, pasti juga akan jatah setidaknya itu wakil menteri. Nah, kita tidak tahu deh. Ini jadi seperti apa begitu Mas Hersu nantinya? Kalau saya sih senang, Mbak. Semakin banyak menteri dan semakin banyak itu semakin bagus ini, karena karena itu pasti akan menimbulkan persoalan berkaitan dengan anggaran. Sekarang saja dengan anggaran yang ada saja berat, apalagi dengan kementerian. Ya itu nggak mudah loh membangun kementerian itu. Satu tadi itu undang-undangnya juga harus diubah, dan kemudian pengisian jabatan itu juga tidak sederhana seperti yang disebut tadi, berkaitan juga dengan fasilitas-fasilitas yang melekat. Wah, itu bakal seru. Dan belum lagi sekarang, dan ini itu kita membayangkan ya, ketika ibu kota masih di Jakarta aja itu kerumitannya luar biasa gitu. Padahal di Jakarta pasti kan banyak gedung-gedung yang bisa digunakan sementara gitu ya, kayak seperti kantor Menko Marinvest kan menggunakan kantor di BPPT dulu kan, bisa menggunakan gitu ya, Mbak. Tapi nanti kalau kemudian itu dipindahkan ke ibu kota semua, menteri-menteri yang ditunjuk itu di mana? Itu kan lucu, nanti bisa ada menteri yang berkantor di teras kementerian yang lain begitu. Itu jadi saya setuju ditambah itu jadi 40, 41, kalau perlu 45 menteri nggak apa-apa kan gitu.
Iya, dan kemudian, susunan komisaris di BUMN juga ditambah begitu ya Mas Herssu Oh ya? iya dong. Bisa, itu bisa, karena itu pernah terjadi begitu. Jadi yang tadinya misalnya komisaris hanya 4, kemudian ditambahkan menjadi 5 begitu, atau ditambahkan lagi menjadi 6. Jadi ini akan ada hanya untuk mewadahi mereka itu, dan kemudian mereka itu bergaji. Kalau misalnya seperti anak usaha di BUMN itu, kalau kita intip gajinya ya, untuk seorang komisaris itu bisa sekitar 50 juta. Sementara kalau untuk komisaris itu bisa mencapai 100 juta bahkan lebih. Bahkan kalau seperti Pertamina yang kita tahu begitu ya, kemarin seperti Basuki Cahayapurnama atau Ahok itu bahkan mendapatkan 2 hingga 2,5 miliar itu per bulan gitu, karena dari hasil keuntungan Pertamina pihak komisaris dan juga direksi itu mendapatkan jatah keuntungan, peraturannya juga seperti itu begitu. Jadi ini luar biasa uang yang harus dikeluarkan oleh negara, dan uang negara itu adalah uang kita, uang rakyat gitu, untuk menggaji mereka-mereka yang sebetulnya mereka itu dinaikkan untuk bekerja atau dinaikkan karena situasi politik, karena Ya. balas budi politik begitu. Itu kan berbeda kan Mas Herssu. Dan kemudian nanti di situ yang seperti yang sudah-sudah seperti kata Pak Mahfud itu akan menjadi ladang baru korupsi, ya itu memang betul. Kita lihat saja yang sudah permanen seperti misalnya Kementerian Pertanian, maaf, Kementerian Pertanian saja. Kemarin pada sidang terungkap lagi Mas Herssu, yang sebelumnya kan ada pembelian misalnya lukisan dari Sujiwo Tejo, itu seorang budayawan gitu ya. Lukisannya dibeli sebesar 200 juta yang katanya kemudian dipasang oleh SIL itu di kantor Nasdem begitu. Keterangan dari saksi. Nah, yang kemarin ini bahkan gaji pembantu Syahrul Yassin Limpo itu di Makassar yang sebesar 35 juta itu juga ditransfer dari anggaran Kementerian Pertanian begitu. Ini luar biasa, apalagi artinya soal pengawasan ini kan menjadi hal yang kita tidak bisa harapkan untuk bisa mencegah korupsi Loh, yang tersebut. ngawasi malah minta ini suap juga Mbak, kan BPK kan Betul. itu juga dia Ini ada minta 12 kesaksian miliar. 12 miliar kalau tidak salah ya Mas Iya, Herssu ya. iya. Meminta 12 miliar supaya diloloskan menjadi wajar Pengecualian. tanpa pengecualian untuk status Kementerian Pertanian. Ini luar biasa sekali. Hmm. Bagaimana dengan jumlah kementerian yang makin banyak itu tadi begitu, bagi-bagi jatah, bagi-bagi proyek saja begitu. Ya bagi jatah, bagi proyek, bagi pengawasan. Nah, kan gitu ya. Jadi Iya, tanpa pengawasan betul. Sekali lagi saya setuju 50%, 50 kursi kalau perlu ya menterinya. biar makin kacau. Berarti kita dukung ya. Ya. Saya kira ini kan baru kementerian ya Mbak, udah mau bagi-bagi seperti itu. Kelihatannya sampai ke kepala daerah juga dikapling-kapling oleh mereka yang ada kaitannya dengan pejabat atau dengan ketua-ketua umum partai, kan begitu ya Mbak Agi. Dan saya tadi juga buat konten mengingatkan warga Bekasi itu jangan dianggap sepele ya soal Kaisang katanya mau maju sebagai wali kota itu, walaupun udah dibantah Pak Jokowi, karena kan pakemnya kalau Pak Jokowi bantah itu berarti benar kan gitu. Aduh. Jadi iya, ini saya membaca saja di Mas Herssu ya, seperti misalnya mantan sekretaris pribadi ibu negara kita, yaitu Ibu Iriana Jokowi, yaitu bernama Sandy Fardiansyah. Ini malah yang berbicara ini Mas Herssu dari Direktur Eksekutif Citra Komunikasi Lingkaran Survei Indonesia atau LSI Denny JA. Tanda-tanda ini. Iya, ini langsung ya dari direktur eksekutifnya sendiri yaitu Toto Izul Fatah ini. Ini anak perusahaannya LSI ini kelihatannya ya. Iya betul Mas Herssu, dan dia memberikan komentar bahwa Sandy Fardiansyah yaitu mantan sekretaris pribadi dari Ibu Iriana ini orang intelijen ya Mas Herssu, karena sebelum menjadi Sespri begitu ya, dia ada di lulusan dari Sandi Negara, dan dinilai oleh LSI Denny JA tersebut sebagai potensi besar dalam kontestasi persaingan pilkada wali kota atau pilwal. Suka dia lah gitu, kalau saya sih akan jawab. Dari mana ceritanya dia ini tiba-tiba kemudian punya potensi besar gitu, karena selama ini dia orang yang di belakang layar kan sesungguhnya kan gitu ya Mbak. Iya betul sekali, walaupun dia masih muda ya, kita melihat kiprahnya, kalau kiprah di organisasi atau itu biasalah, yang lainnya juga seperti itu, tapi potensi besar apa gitu ya, prestasi yang sesungguhnya yang kalau saya lihat dia menyertakan berbagai sertifikat begitu Mas Herssu, dari sertifikat seminar, kursus apa dan sebagainya itu disertakan, yang kalau kita itu mungkin yang disebut potensi bukan seperti itu begitu ya, khususnya untuk
pimpinan untuk kepala daerah ini yang sangat strategis begitu membawahi jutaan rakyat begitu kan. Nah, yang lain lagi ini Mas Hersu selain Sandy tadi yang sudah di-endorse oleh LSI Denny JA, itu juga ada deputi satu kantor staf presiden atau KSP bernama Febri Calvin Tetelepta begitu mendaftar untuk menjadi bakal calon gubernur atau cagup Maluku. Nah, ini pendaftarannya ke Partai Nasdem Mas Hersu karena katanya dia tapi selain ke Partai Nasdem dia juga mendaftar ke partai yang lain ya, tapi untuk khusus untuk Nasdem katanya dia tertarik dengan semangat perubahan yang diusung oleh Nasdem gitu. Dan dia mengatakan juga bahwa sudah mendapat restu dari Pak Muldoko begitu. Jadi ini semuanya mengaku mendapatkan restu ya. Tapi saya rasa kalau seandainya dia itu deputi satu kantor KSP di bawah Pak Muldoko ya pastilah mendapatkan restunya Ya, begitu. restunya artinya untuk maju, tapi apakah kemudian itu dipilih oleh rakyat di sana itu lain soal. Kan kita ingat bagaimana salah satunya tenaga ahli utama di KSP, Ali Muhtar Ngabalin kemarin kan juga maju pileg di Sulawesi mana Tenggara ya, atau Sulawesi Tenggara. Ternyata kan dia nggak, itu kan pasti juga direstui oleh Pak Muldoko juga kan, nggak mungkin dia nggak direstui. Tapi ternyata dia nggak terpilih kan. Ia hanya mendapatkan suara beberapa ribu saja begitu ya dan tidak terpilih kembali lagi ke KSP. Begitu juga yang lainnya dari KSP selain dia juga banyak Mas Hersu yang kemarin nyalek begitu ya. Nah, yang berikutnya ini dari keluarga Pak Prabowo nih Mas Hersu. Jadi Ahmad Riza Patria yang sebelumnya ini menjadi wakil gubernur di DKI Jakarta Mas Hersu, dia mengusulkan 4 nama yaitu antara lain adalah Waketum Gerindra yang kita tahu itu dijabat oleh Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo yang dia keponakan Pak Prabowo dan juga anak dari Hasim Joyo Hadikusumo, dan kemudian juga Budi Satrio Jiwandono ya ini adalah keponakan Pak Prabowo juga tapi dia anak dari Pak Sudrajat Jiwandono dengan istrinya Ibu siapa saya lupa namanya saudara perempuan dari Pak Prabowo begitu ya, yang sekarang jabatannya adalah sebagai sekretaris DPD Gerindra, jabatannya di DPP begitu, kalau tidak salah sebagai bendahara ya di Gerindra, dan kemudian juga sekretaris DPD Gerindra Rani Maulani dan Riza, dan kemudian yang terakhir adalah Riza sendiri, Riza Patria sendiri mencalonkan juga untuk cagup DKI begitu. Ini artinya dari keluarga Prabowo ini juga akan berebut begitu Mas Hersu, selain tadi Kaisang dari keluarga Jokowi begitu ya. Dan yang lainnya saya rasa masih banyak lagi ya karena di Boyolali itu juga mantan ajudan dari Pak Jokowi juga nanti akan maju begitu. Dan juga sudah ada tanggapan dari Grace Natali yaitu dari Dewan Pembina PSI yang Mas Hersu yang mengatakan bahwa pencalonan Kaisang itu datang dari datang dari warga sendiri begitulah ya. Datang dari warga sendiri yang di Bekasi begitu. Dan bahkan beberapa media menyebut Kaisang ini menjadi rebutan selain Bekasi tapi juga Depok dan Solo. Padahal Depok dan Solo sepertinya sudah berlalu. Tapi entah kenapa ada media yang mengglorifikasi seperti itu Mas Hersu. Nah, kalau dari Grace Natali sendiri mengatakan bahwa masyarakat butuh sosok seperti Kaisang untuk memperbaiki Indonesia. Wah, ini luar biasa. Iya. Jadi itu Mas Hersu perkembangan yang terbaru soal pilkada. Yang sedang pilkada. Jadi, nah kita pindah sekarang langsung ke Pak Zulhas ya kalau begitu ya. Ya kan Pak Zulhas kan juga ada kaitan dengan pilkada karena kemarin kan putrinya ya, namanya Zita Anjani ya, yang disebut oleh Pak Zulhas juga disiapkan untuk pilkada di Jakarta begitu ya. Betul. Ya. Jadi Pak Zulhas ini seru karena sekarang dia menjadi sorotan dan juga menjadi trending topik viral begitu ya Mas Hersu di hampir semua platform ini. Terutama ini karena kejadiannya ini ada di TikTok begitu. Jadi Pak Zulhas ini ceritanya pada hari Selasa yang lalu datang ke Bandara Soekarno-Hatta begitu ya. Dan kemudian ya tadi seperti yang sudah saya sebutkan untuk melihat di sana situasinya seperti apa begitu ya.
pemantauan di lapangan langsung. Dan kemudian pada hari Selasanya itu dia memperlihatkan kunjungannya itu dengan mengunggah foto dan juga mengunggah komentarnya, dan dia mengatakan seperti ini, sidak di Bandara Soekarno-Hatta ditemukan alat-alat berupa mesin melalui metode just tip. Just tip ini adalah jasa titipan, jasa titip begitu Mas Hersu, yang kalau misalnya Mas Hersu keluar negeri saya bisa nitip tas yang bermerek begitu ya, kalau di sana beli di tokonya langsung kan mungkin lebih murah begitu, dan kemudian ketika datang ke Indonesia itu bisa lolos, tidak dikenai pajak, atau bisa juga kalau dikenai pajak tuh dikenai pajak yang tidak seperti setinggi kalau saya membeli di counternya di Indonesia, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian dengan hashtag Just Tip Bea Cukai Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Nah, di situ menariknya Mas Hersu adalah tanggapan dari netizen, karena memang kejadiannya berdekatan dengan kasus dari Zita Anjani yang kita tahu pada CFD sebelumnya, pada hari Ahad sebelumnya, baik Zulkifli Hasan maupun anaknya Zita Anjani ini membagi-bagikan kopi lokal di acara CFD tersebut begitu, yang antara lain tujuannya adalah untuk membersihkan nama lah kalau menurut netizen seperti itu, dan kemudian juga mengatakan begitu ya sebagai sebagai counter terhadap apa yang dinyatakan sebelumnya, di mana dia mengunggah begitu ya foto kopi Starbucks, cangkir Starbucks itu, cup Starbucks, dan sekarang dia mengatakan bahwa kita harus membela Palestina, kurang lebih demikian, dan bahkan Zita Anjani ini sekarang akan jual baju kalau tidak salah, itu yang kemudian donasinya akan dikirimkan kepada Palestina. Ini luar biasa lah cara dia untuk menghapus hal yang negatif sebelumnya. Nah, netizen ini kemudian ada yang mengatakan seperti itu tadi Mas Hersu, mencoba nyapuin yang viral. Dia mengatakan seperti itu. Dan kemudian Pak Zulkifli Hasan lewat akun ofisialnya itu menjawab, sabar ya, capres kalah emang rasanya nggak enak. Jadi ini nggak nyambung sama sekali gitu ya. Yakin ini yang jawab Pak Zul atau jangan-jangan adminnya ini Mbak? Nah, biasanya untuk akun-akun para tokoh itu ada admin di baliknya begitu kan. Tapi biasanya netizen nggak peduli Mas Hersu, karena itu adalah akun official yang artinya kalaupun admin yang menulis, itu apa yang dikatakan admin itu ya itu adalah bibir atau mulut dari Pak Zulkifli Hasan. Begitu juga itu terjadi pada misalnya kalau Pak Mahfud begitu ya, dia menulis sendiri itu di akun X-nya, bahkan khas sekali kata-katanya, kalimatnya, titik komanya dan sebagainya. Kalau seperti Pak SBY atau Anies, dia akan menambahkan gitu di bawahnya ada tulisan SBY atau AB begitu ya. Nah, itu artinya dia yang menulis. Kalau selain itu maka ya ini adalah tulisan dari admin. Nah, kalau di sini Mas Hersu memang tidak ada tanda, ini kan diunggahnya di TikTok. Nah, ini mendapatkan balasan yang cukup ganas gitu ya dari netizen begitu, yang akhirnya juga mereka menyangkut pautkan dengan posisi Zulha saat ini begitu Mas Hersu, sebagai menteri yang dianggap bahwa ya memang seperti inilah menteri-menteri dari Pak Jokowi begitu ya, ada mengatakan seperti itu. Tapi yang mungkin yang kita sangat sayangkan gitu, banyak sekali yang mengatakan bahwa kok jawabannya kayak bocil gitu, kayak bocah kecil baperan begitu. Dih, bocil banget kata netizen. Dan ada juga yang langsung mengatakan seperti ini, wah, Zul Hasan punya salah apa Pak Anies sama Anda sehingga setiap komen Anda bawa-bawa kalimat seperti itu. Kok kayaknya Anda nggak bisa tidur nyenyak ya, padahal 02 sudah menang, tapi kok masih nyinyir saja, sudah tua tapi nggak bisa kasih contoh yang baik. Dan akhirnya memang Zulhas atau admin dari akun official Zulhas tersebut menghapus jawaban itu tadi Mas Hersu. Iya, selain komentar tadi Mas Hersu, juga ada komentar yang menyayangkan begitu dan menghubung-hubungkan apa yang dilakukan oleh Zulkifli Hasan itu dengan Zita Anjani, anaknya yang belum lama ini juga viral. Ada yang mengatakan seperti ini, pantas anaknya nggak beretika, ternyata ajaran dari bapaknya. Ini sayang sekali ya. Jadi tokoh nasional, ada yang mengatakan juga tokoh nasional tapi tidak berjiwa nasionalis begitu. Ada juga mengatakan wajar kalau anaknya seperti itu begitu. Jadi
kenapa dihubungkan dengan, Zita Anjani ini, ada juga yang kemudian menyambungkan itu Mas Hersu dengan ketidakjujuran dari Zita Anjani. Seperti misalnya orang sekarang setengah bingung sebetulnya, wajah Zita Anjani itu yang mana begitu Mas Hersu. Saya sendiri kalau ditanya saya juga tidak begitu paham karena kalau saya lihat Instagramnya ya wajahnya yang itu begitu ya. Tapi kemudian muncul di media nasional dan juga apa namanya capture dari netizen begitu Mas Hersu di berbagai misalnya ada dari capture dari YouTube dari video-video yang lain begitu ternyata wajahnya berbeda begitu ya dan ini kemudian juga menjadi bulian lagi yang antara lain misalnya kalau wajah saja sudah antara wajah asli dengan yang diunggah itu sudah berbeda nah bagaimana nanti kejujurannya begitu. Padahal ya sekarang dengan teknologi sekarang ini ya Mas Hersu dengan kamera dan sebagainya kan memang banyak orang itu yang melakukan apa swafoto itu dengan beauty foto jadi yang sudah atau bahkan diedit sesudahnya diedit baru kemudian diunggah seperti itu. Itu bisa ya Mbak Gia? Iya, kebanyakan memang banyak, bukan kebanyakan ya, tapi banyak yang melakukan seperti itu. Dan ini banyak sekali kejadian Mas Hersu, seperti misalnya sedang live Instagram, tapi dia lupa untuk mengaktifkan filter yang biasa dia pakai, dan kemudian terlihatlah wajah aslinya. Itu banyak sekali, tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi juga di luar negeri yang langsung kemudian followernya itu drop gitu. Langsung gitu, menjadi sedikit, dan kemudian orang meninggalkan karena dinilai tidak jujur gitu. Jadi banyak yang seperti itu karena mereka mengharapkan endorse atau mengharapkan iklan. Biasanya seperti itu Mas Ersin. Oke. Tapi saya kira mungkin kalau Pak Zul itu soal kontroversi tadi ya, orang kemudian mengkait-kaitkan kan juga dengan posisinya Pak Zul itu dulu kan sebelum dia bergabung di pemerintahnya Pak Jokowi itu juga dia sebenarnya mendukung presiden yang kalah karena dia waktu itu kan 2 periode mendukung Pak Prabowo. Tapi Pak Prabowo kan kemudian justru bergabung di pemerintahan dan Pak Zul juga belakangan menyusul. Tapi meskipun belakangan gitu Pak Zulkifli Hasan untuk masuk ke kabinet ya kan? Iya, betul betul sekali Mas Ersu. Jadi kan kita masih ingat ya kalau Pak Prabowo tahun 2019 itu kan dia langsung masuk ke dalam kabinet begitu Mas Ersu merapat menjadi Menteri Pertahanan. Sedangkan Pak Zulkifli Hasan ini seperti kita ketahui ini merapatnya belakangan. Bahkan ketika itu sudah ada suara-suara begitu ya bahwa posisi PAN ini tidak sepenuhnya menjadi oposisi begitu kan setengah oposisi dikatakan begitu begitu. Tapi dia belum memiliki menteri di definitif begitu ya diangkat di pemerintahan. Nah, beberapa kali Pak Jokowi juga seperti mengisyaratkan bahwa akan ada menteri dari PAN begitu, tapi kan ternyata tidak juga. Sama seperti akan ada menteri dari Demokrat, tapi tidak juga. Baru belakangan, kemudian 8 bulan sebelum berakhir masa pemerintahan, AHY masuk. Nah, sementara kalau PAN ini kan sekitar 2-3 tahun begitu ya, sesudah Pak Jokowi ini memerintah, ya sekitar 2 tahun lah. Itu kemudian baru Zulkifli Hasan ini masuk. Dan ketika itu pada sebuah pidato yang juga ditayangkan di YouTube ketika itu Mas Hersu, cuman saya lupa acaranya apa, tapi acara PAN semacam itu begitu ya. Dia banyak melakukan kritik Zulkifli Hasan ini dan lumayan tajam seperti dia mengatakan bahwa lobi-lobi politik kanan untuk melakukan liberalisasi ekonomi dan politik sangat terasa begitu kan. Seperti misalnya pemberlakuan Omnibus Law itu mendapatkan kritik tajam dari Zulkifli Hasan yang mengatakan bahwa undang-undang penanaman modal asing dan skema ekonomi nasional terlalu pro kepada investasi asing dan sebagainya itu dia kritik habis begitu. Begitu juga dengan yang tadinya kalah begitu ya dikatakan kalah dalam kontestasi Pilpres kemudian merapat begitu kan itu salah satu bentuk keculasan politik begitu ya. Tentu saja yang ditunjuk adalah Pak Prabowo begitu. Jadi ketika sekarang dia membalas dengan kalimat yang seperti itu ya bagaimana rasanya kalau seandainya capresnya kalah itu pasti saya tahu rasanya nggak enak itu rasanya kok nggak etis sekali ya. Dulu dia berada di dalam posisi itu dan kemudian dia sempat seperti itu sekarang merapat kepada pemerintahan dan kemudian walaupun itu mungkin adminnya entah memang suara dari Pak Zulha sendiri tapi orang melihat itu adalah sebagai suara dari diri dari Pak Zulha sendiri. Yes, oke. Saya memang jejak digital itu kejam gitu ya. Makanya saya bilang yang penting itu sebenarnya value ya selalu seperti itu. Kalau kita punya value kita nggak akan pernah berubah-ubah sampai kapanpun dan kita tidak pernah kalah karena yang kita bela value gitu bukan soal menang kalah tapi soal apakah kita tetap berpegang pada value atau tidak. Sebenarnya kan itu dalam hidup yang lebih penting seperti itu. Nah sekarang ini apalagi di era
apa digital seperti sekarang ya orang dengan mudah menemukan hal semacam itu gitu. Iya, Oke. iya betul. Iya. Iya. Oke, bagi saya kira sudah kita bicarakan semua ya beberapa topik yang kita usulkan kepada para viewer kita dan tetap semangat ya. Jangan jadi bagian apa yang tadi bahasanya Pak Zul tadi bagian dari yang kalah itu Dan yang kalah, hmm, rasanya nggak enak. oh rasanya nggak enak. Kita nggak pernah kalah karena yang kita bela bukan orang perorangan tapi value itu yang paling sekali lagi. Iya, iya. Kita orientasinya betul mengharapkan hasil, tapi orientasi kita adalah lebih kita bagaimana menjalani proses itu dengan benar begitu. Yang Yes, hasilnya itu menentukan Yang Maha Kuasa. yes, oke. Baik, makasih bagi sampai ketemu lagi kita ya. Kami mohon pamit. Saya Ersbun Arif. Dan saya Gibeta, terima kasih atas perhatian Anda. Tetap salam 0%. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.